Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 273 Shen Zongfeng tiba. Biarkan aku pergi. Wanita ini terlalu galak. Ini adalah reaksi pertama Henry. Reaksi kedua adalah saya beruntung memakai jeans. Jika saya memakai rok mini atau memakai lebih sedikit celana dalam, bukankah? Kuak, Henry tidak bisa mengendalikannya sejenak dan benar-benar tertawa terbahak-bahak. Tawanya memecah kesunyian adegan itu. Tenny mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa, menatap Shen Haoge di tanah dengan marah. Shen Haoge baru saja kesakitan, tapi sekarang dia merasa sedih. Saat dia melihat tatapan Tenny, dia merasa sedikit bodoh. Apakah ini masalah pilihan? Jika dia punya pilihan, dia tidak akan menerimanya bahkan jika aku memukulnya sampai mati. Tapi sekarang wanita ini nampaknya gila, dan dia sepertinya tidak punya pilihan. Shen Haoge, aku akan memberimu waktu 30 detik untuk memikirkannya. Jika kamu tidak berhasil, jangan menyesalinya, kata Tenny dengan suara dingin. Ujian, pikirkanlah, Shen Haoge sekarang khawatir pantatnya rusak. Jika itu terjadi lagi, mungkin akan berakhir seumur hidupnya. Dia merangkak dan merangkak di bawah silangkangan Tenny dengan patuh. Apakah ini benar? Orang-orang di tempat kejadian baru saja mendengar manajer mengatakan bahwa ini adalah toko perhiasan Shen Haoge dan bahwa dia adalah putra dari keluarga Shen. Sekarang, di depan umum, pemuda ini berada di bawah silangkangan wanita itu. Dari mana dia mendapatkan kesombongan dan keberaniannya? Melihat Henry yang baru saja tertawa, Dr. Lin yang terkenal ini sepertinya memiliki kesan buruk terhadap Shen Haoge dan memiliki hubungan yang buruk dengan keluarga Shen. Wow, Shen Haoge, terakhir kali kamu bersembunyi di bawah silangkangan wanita. Dan kali ini kamu berada di bawah silangkangan wanita. Apakah kamu memiliki hobi khusus? Suara terkejut Henry terdengar dari samping. Ah, seru orang banyak. Wajah Shen Haoge sangat pucat. Dia tidak tahu apakah dia dipukuli atau marah. Halo, Nona Mariam. Saya pengawal Anda. Panggil saja saya Dong Dong. Tenny menghampiri Mariam dan berkata dengan hormat. Apakah Anda punya hal-hal kecil? Jika kamu punya barang kecil, aku akan memotongnya untukmu. Yang akan menjadi pengawal istriku haruslah seorang wanita. Kalau tidak aku akan cemburu. Oke, Henry memandang Tenny dan terus bergumam di dalam hatinya. Mariam mendengar Henry berkata bahwa Tenny membunuh 3 orang di atas ring dalam satu malam. Dia tidak berani mempercayainya pada saat itu. Tapi sekarang dia melihatnya dengan mudah menjatuhkan 4 orang. Dia mempercayainya dan merasa bahagia. Pria itu dapat diandalkan dan telah memilih pengawal seperti itu untuk dirinya sendiri. Wanita dapat diandalkan dan sangat cakap sebagai pengawal. Selamat datang. Aku akan bekerja keras untukmu mulai sekarang. Mariam, yang layak menjadi ketua, berkata dengan sangat sopan dan mengulurkan tangannya. Ketika kedua tangan disatukan, hati Mariam seolah tersentuh. Kapalan di atasnya memberitahunya bahwa kelangsungan hidup beberapa orang tidak semudah itu. Memikirkan Henry berbicara tentang Tenny yang menghasilkan uang untuk memperpanjang umur saudaranya yang terluka, mata sedikit lembab. Sebagai seorang petarung, fitur wajah Tenny sangat sensitif. Dia dengan cepat merasakan kelembapan di mata Mariam dan tersenyum tipis.
Namun hati saya sangat tersentuh oleh kebaikan ketua ini, yang patut dihormati dan dilindungi. Sial, mungkinkah wanita ini Lily? Dan dari sorot mata istriku, bukankah berarti dia tertarik dengan wanita ini? Saya orangnya, yang bertanggung jawab. Oke, Henry mulai memiliki pemikiran batin. Ahem, Sen Haoge, apa yang akan kamu lakukan dengan Plaza of Nations dan toko perhiasan yang brilian sekarang? Saya ingin membuka bisnis, dan saya ingin mencari keberuntungan. Saling memandang, tapi kata-katanya benar. Pikiran Sen Haoge menjadi kosong saat ini. Setelah mendengar kata-kata Henry, dia menyadari bahwa ada masalah yang lebih besar di depannya. Kali ini, dia benar-benar bodoh, dipukuli dengan bodoh dan ketakutan. Berikan 1 miliar? Tidak memberi. Saya kira saya mungkin harus meninggalkan asal-usul saya hari ini. Hei, apakah kamu berpura-pura bodoh? Atau kamu benar-benar bodoh? Melihat dia tidak berbicara, Henry tidak bisa menahan amarahnya. Saya akan segera menelepon ayah saya, Sen Haoge berkata dengan cepat. Setelah mendengar ini, Henry melambaikan tangannya dan mengabaikannya. Hubungi ayahnya, bukankah itu Sen Zongfeng? Bagaimana jika dia datang nanti? Memikirkan masalah ini, beberapa orang yang pemalu yang mengantri untuk menerima hadiah sudah mulai mengungsi. Beberapa dari mereka yang pemberani kini penuh dengan keinginan dan ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Sen Zongfeng dan Henry akan menyelesaikan masalah tersebut. Saya tidak tahu apa yang dikatakan Sen Haoge, tetapi setelah menutup telepon, wajahnya menjadi semakin jelek. Saya hanya mendengar dia berkata kepada Henry, segera sampai. Henry tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan ke arah 4 pengawal yang meratap, menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sangat menjengkelkan. Saat kata-kata itu keluar, keempat orang itu sudah pingsan. Sekitar 20 menit kemudian, Sen Zongfeng tiba bersama sekelompok orang. Begitu rombongan orang ini datang, mereka yang mengantri langsung bersembunyi, bukan karena ingin bersembunyi, tapi karena takut terlalu banyak orang, terlalu semangat, dan terlalu banyak tekanan pada orang. Ketika Sen Zongfeng mendekat, dia pertama kali melihat ke arah Sen Haoge dan menemukan bahwa tangannya telah menutupi bagian bawah tubuhnya. Anda tidak perlu memikirkan alasannya. Dan amarahnya terus meningkat. Berlebihan, Henry, kamu terlalu berlebihan. Sen Zongfeng memandang Henry dan menuduhnya di kalimat pertama. Oh, Sen Zongfeng, apa yang kamu katakan membuatku bingung. Bukankah wajar jika membayar kembali hutang? Henry bertanya dengan nada mencemooh. Henry, apakah kamu tidak tahu dari mana datangnya IO ini? Sen Zongfeng menjadi marah ketika dia memikirkan tentang Sen Haoge yang membicarakan tentang IO di telepon tadi. Tentu saja IO itu ditulis oleh putra Anda. Apakah Anda ingin memverifikasi tulisan tangannya? Henry bertanya dengan suara tidak ramah yang sama. Dasar bajingan. Saya ingin tahu apakah orang ini diutus oleh Tuhan untuk menjadi musuh keluarga Sen. Sejak saya pertama kali melihatnya, dia tidak melakukan hal baik dan hampir selalu kehilangan uang. Henry, kamu masih muda. Saya sarankan kamu mengambil jalan yang benar. Jika tidak, Sen Zongfeng tidak menyelesaikan kata-katanya.
tetapi makna di mata dan nadanya sudah sangat jelas. Ya, hidup adalah jalan yang benar. Di kota Bandung, jika Anda ingin mati dan menemukan konflik di antara 4 keluarga besar, Anda pasti akan cepat mati. Sekarang Henry tidak hanya ingin keluarga Sen membayar kembali uangnya, tetapi juga ingin Wangwo Plaza merampok aset keluarga Chai dan menyinggung kedua keluarga sekaligus. Sen Zongfeng, apa yang kamu katakan membuatku sangat tidak bahagia. Bukankah aku berada di jalur yang benar? Aku bekerja di toko perhiasan Mariam dan mendapatkan uang dengan susah payah. Tapi kamu, sebaliknya, menolak membayar kembali uang hutangmu, dan masih memiliki nada yang keras. Mungkinkah? Henry juga berhenti di tengah kalimat, tetapi nadanya juga dipenuhi amarah. Api telah menyala di udara. Bab 274 Yoga yang berpengalaman. Henry, apakah kamu benar-benar menginginkan Plaza of Nations? Sen Zongfeng bertanya dengan cahaya dingin di matanya. Diam-diam merasa bahagia. Audio Tentu milik saja, Softer Channel. putra Anda berhutang $1 miliar kepada saya, dan saya masih kehilangan uang. Henry berkata dengan nada sangat sedih dan kecewa. Oke, bagus sekali. Setelah Sen Zongfeng selesai berbicara, dia langsung menelepon. Setelah menutup telepon, dia melihat ke arah Henry dan berkata, pemilik Wangwo Plaza akan segera datang. Saya ingin menanyakan pendapatnya apakah mereka akan memberikannya atau tidak. Setelah Sen Zongfeng selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan seseorang maju untuk membawa pengawal yang tidak sadarkan diri itu pergi. 4 pengawal yang tersisa di belakang Sen Zongfeng tidak bergerak, tetapi mata mereka penuh amarah saat melihat ke arah Henry. Mereka adalah Tan Lang, Lu Chun, Wenku dan Lian Zhen di antara 9 bintang keluarga Sen. Mereka berempat memandang Henry dengan niat membunuh ketika mereka mengira Jumen masih terbaring di ranjang rumah sakit. Henry tidak berbicara, tapi dia sudah bisa merasakan aura pembunuh di antara keempat orang itu, yang membuatnya mulai lebih memperhatikan keluarga Sen. Dia tidak tahu orang kuat macam apa yang ada, tapi keempat orang ini semuanya berada di seni bela diri tingkat 12, berlari menuju Tiadao, orang-orang level. Jika mereka mengambil tindakan, bahkan Sudirman, yang baru saja mencapai seni bela diri tingkat 12, dan Teni, yang telah mencapai seni bela diri tingkat 12, mungkin bukan lawan mereka. Namun, dia tidak terintimidasi. Semakin kuat lawannya, semakin bersemangat dia dan semakin besar motivasi dan semangat yang dia miliki untuk menantang dirinya sendiri. Tuan Sen, mengapa Anda menelepon saya begitu terburu-buru? Saat suara itu datang, seorang pria paruh baya berusia 50-an, dengan wajah berkarakter Tionghoa, alis tebal dan mata besar datang, diikuti oleh 4 pengawal Sen Zongfeng. Pengawalnya kuat, tapi sekilas dia juga orang yang luar biasa. Orang ini adalah Yoga, kepala keluarga Chai tua. Ada masalah sekarang. Seseorang ingin menyita aset keluarga Chaimu. Sen Zongfeng datang dan menyalakan tong mesiu, dan mulai mengipasi api di dalamnya. Apa, kamu tidak ingin hidup lagi, kan? Reaksi pertama Yoga adalah marah. Sen Zongfeng diam-diam merasa bahagia karena akhirnya dia menemukan seseorang yang bisa membela dirinya kali ini. Hei, karena keceriaanku,
Aku menyinggung Henry dan dipaksa olehnya untuk menulis IOU senilai 1 miliar. Sekarang Henry tidak hanya ingin mengambil alih toko perhiasan brilian keluarga kami, tetapi juga ingin mengambil alih Wangwo keluarga Jaimu Plaza. Saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Temukan Anda, Shen Zongfeng berkata dengan nada tak berdaya dan marah. Setelah Yoga mendengar ini, dia diam-diam mengutuk Shen Zongfeng sebagai rubah tua. Cahya telah memberitahu Yoga tentang masalah ini sebelumnya, bahkan tentang Dong Sihao dan Meli. Yoga sangat senang setelah mendengar ini, ketika dia mengetahui bahwa penyakit Dong Sihao telah setengah sembuh. Saat dia dalam masa penyembuhan, dia dan penyakitnya istriku menangis kegirangan. Jika musuhnya tidak terlalu kuat dan dia tidak cukup mampu, dia mungkin sudah pergi untuk membalaskan dendam majikannya. Sekarang Henry telah menyelamatkan saudara laki-laki dan perempuannya, dan mendengar bahwa mereka telah mengakui bantuan keluarga Chai. Dia sudah sangat berterima kasih kepada Henry. Henry bekerja lembur tadi malam untuk mendekorasi tempat ini. Alasan keberhasilan penerapannya adalah karena sebenarnya bos Wangwo Plaza adalah keluarga Chai. Hari ini, meskipun Shen Zongfeng tidak menelepon, keluarga Chai akan muncul, tetapi hanya mereka yang paling tahu peran apa yang akan mereka mainkan. Apakah Anda pemilik Wangwo Plaza? Henry melihat panasnya hampir berakhir dan dia berbicara. Ya, Anda adalah dokter ajaib terkenal Henry, kan? Yoga bertanya, pura-pura tidak mengenalinya. Aduh, sepertinya banyak orang yang tahu namaku. Kalau begitu, berhentilah mengomel dan cepat berikan aku malnya. Henry benar-benar kasar dan mulai membujuknya secara langsung. Kamu? Yoga menunjuk ke arah Henry dengan cahaya dingin di matanya. Bencana dialihkan ke timur, senyuman cepat muncul di mata Shen Zongfeng. Oke, selama kamu memberiku uang, aku akan menjualnya. Yoga tiba-tiba mengatakan sesuatu yang hampir membuat Shen Zongfeng marah. Lao Chai, kamu. Tuan Shen, dia adalah seorang dokter. Saya khawatir jika saya tidak menjualnya kepadanya, dia akan datang ke mal setiap hari untuk menimbulkan masalah, yang akan membuat saya depresi, kata Yoga dengan kepahitan di wajahnya menghadapi. Shen Zongfeng terdiam sesaat. Dia bisa memprovokasi, tapi dia tidak bisa membantu Yoga membuat keputusan. Dengan asumsi Anda tahu makanan, menurut saya Wangwo Plaza ini cukup buruk, jadi saya akan memberi Anda harga 800 juta. Henry berkata seolah dia tidak menyukainya dan dengan enggan menerimanya. Saat Yoga mendengar ini, dia hampir tertawa. Plaza ini bagus, tapi nilainya tidak 800 juta. Sekarang Henry masih sangat baik dalam hidup, dan perkiraannya 800 juta. 800 juta itu terlalu sedikit, 1 miliar. Yoga langsung menolak harga Henry. 1 miliar? Mengapa kamu tidak pergi dan mengambilnya? Henry sangat marah saat itu. Kamu? Yoga menunjuk ke arah Henry dengan tangannya. Tubuhnya gemetar karena marah. Oke, 1 miliar adalah 1 miliar. Bagaimanapun, keluarga Shen lah yang menyediakan uang itu. Henry tiba-tiba tertawa dan berkata. Awalnya, Shen Zongfeng diam-diam senang saat melihat dua orang itu akan berkonflik. Tapi sekarang ketika dia mendengar kata-kata Henry, rasanya seperti dipukul palu yang berat.
dan dia merasa sangat sedih. Ini, Yoga memandang Shen Zongfeng. Tuan Shen, jika Anda membelinya, beri saya 500 juta. Shen Zongfeng memandang Yoga. Dia tidak bisa marah. Jangan katakan bahwa keluarga Chai bukanlah kesemek yang lembut. Harga ini sudah lebih rendah dari harga biayanya. Oke, Lao Chai. Shen Zongfeng akan mengingat kasih sayang ini. Setelah mengatakan itu, dia langsung menulis cek sebesar 500 juta kepada Yoga. Yoga mengambil cek itu. Diam-diam bahagia di dalam hatinya. Tetapi berkata dengan mata tak berdaya, Tuan Shen, ceritakan tentang ini. Shen Zongfeng melambaikan tangannya. Dapat dimengerti bahwa keluarga Chai menderita kerugian kali ini. Tetapi Shen Zongfeng telah memutuskan untuk lebih dekat dengan keluarga Chai di masa depan. Shen Zongfeng memandang Henry dan berkata, sekarang saya telah membeli Plaza of Nations. Kali ini saya akan memberi Anda toko perhiasan yang brilian dan Plaza of Nations. Beri saya 1 miliar IOU. Tangan ke Henry. Yah, benar. Tetapi jika Anda menukarkan kotak senilai 500 juta dan perhiasan kurang dari 200 juta dengan IOU sebesar 1 miliar yuan, apakah Anda pintar atau saya bodoh? Henry bertanya dengan ringan. Jangan melangkah terlalu jauh. Keluarga Shen kami bukanlah kesemek yang lembut. Shen Zongfeng menjadi marah ketika dia mendengar bahwa Henry ingin menarik kembali kata-katanya. Apakah sulit? Di mana yang sulit? Hei, Shen Haoge, berdiri tegak. Coba saya lihat apakah tubuhmu keras, mulutmu keras, atau... Henry bertanya dengan seringai di wajahnya. Setelah bertanya, dia melirik ke arah Tenny. Bukankah namamu juga Dongdong? Tenny menggelengkan kepalanya dengan marah dan menatapnya tajam. Karena saya tidak menyangka Shen Haoge dan yang lainnya ada di sana sekarang. Saya memikirkan sebuah nama secara mendadak. Tetapi saya tidak menyangka orang ini akan memiliki niat jahat. Bersambung.